Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya masih percaya masih ada 1 atau 2 orang Islam yang mengerti ajaran agama. Masih ada 1 atau 2 orang. Dan itu saya berharap ketemu dengan orang tersebut ya, seperti itu. Ada Suro Eatan. Selamat malam, Suro Eatan. Selamat malam. Ya, Suro Eatan, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi. Silakan. Oke, ya. Saya sudah lama, sudah lama antri. Ya, belum naik. namanya kan yang mau naikkan, Bang. Yang mau naikkan banyak, Bang. Masa langsung naik langsung. Ya. Saya udah bilang begini, teman-teman saya yang Kristen jangan naik. Karena kalau mereka naik itu nutupin, Bang. Nutupin antrian. Tapi ya suka ngeyel gitu loh. Ya. Itu yang bikin lama. Silakan. Oke. Tema kita ini, Bang. Oke. Muslim punya 2 rob. Tapi nggak sadar. Karena apa? Karena membaca Quran tanpa tahu artinya. Itulah orang Islam. Saya Muslim. Persis. Gimana? Saya Muslim. Saya iya. paham. Anda tidak sadar saya kan juga punya paham 2 rob kan? Bible. Gimana? Saya juga paham Bible. Ini kan orang Islam nih kan? Ini nih. Yang dibahas Ya. Quran tapi lari ke Bible. Itu gimana sih? Bukan. Maksud saya paham Islam. Saya juga paham Bible gitu loh. Ya, maksudnya. sebelum kita nggak bahas Anda paham Bible atau enggak. Gini loh. Oke. Islam itu tidak sadar kalau Muslim itu punya 2 rob. Kenapa tidak sadar? Karena membaca Banyak, Bang. Quran tanpa Kalau soal baca rob artinya. Banyak. Oke, baik. Itu juga rob. Gimana? Prabowo juga rob loh. Prabowo juga rob. Oke, baiklah. Coba ngaku dulu yuk. Rob. Nih, gimana? Saya Sebentar. juga rob. Ini kan banyak ngerekam nih. Banyak teman-teman yang Iya. ngerekam. Coba Saya agak jauh juga sedikit. rob loh. Iya, Saya agak jauh kepala sedikit. rumah tangga. Ya, Jadi rob agak jauh juga. sedikit. Agak jauh sedikit. Nah, stop. Oke. Coba di Iran atau di Palestina atau di mana? Kita bikinlah di Arab. Oke. Di Arab ada umat Muslim nggak? Banyak. Apakah Prabowo robnya umat Muslim yang di Arab sana? Kamu bangsa mana? Indonesia atau bukan? Saya bilang umat Muslim. Aduh, memang berat. Loh, ya enggak. Maksudnya kan begitu. Sulit ini saudara-saudara. Kan begitu. Rob itu Robnya boleh siapa? pimpinan, Robnya boleh umat Tuhan. Muslim. Iya. Boleh juga orang Arab itu kasih Prabowo sebagai Rob, boleh juga. Ya Apa udah, salahnya? apakah seluruh umat Muslim di Arab patuh taat tunduk pada Prabowo? Boleh juga, bisa kalau dia di sini. Boleh juga. Kalau dia di Indonesia, iyalah. Yang ngomong mereka di Indonesia siapa? Kamu Kan kan sulit kan? Sulit saudara-saudara. Ya tidak, yang sulit itu Anda. Gini loh, dengar ya, Suro, dengar Nah, pelan-pelan. Saya pelan-pelan. paham, Supaya pertanyaan Anda gini, saya paham. saya tahu Anda itu kan sering membenturkan kepala ke ubin, jadi agak sedikit sulit mikirnya. Ya tidak Gini. sulit buat saya. Gini ya, Tidak sulit. dengarkan. Anda Suro, yang, coba dengarkan. memiring-miringkan artinya Ya, itu. coba dengarkan gini ya. Di Arab, nggak usah di Arab lah. Di teman saya di sini Orang ada Arab, Muslim. orang berada di Arab, coba lah. Oke, orang berada di Arab, negara Arab, orang gitu. Arab di negara Arab. Taruhlah Betul. presiden Arab Muslim nggak? Raja Arab Saudi. Muslim. Muslim. Apakah dia Ya. menjadikan Prabowo sebagai robnya? Lah raja Arab itu Rob loh. Nah, kita raja Arab itu Rob loh. Nggak nyambung kan? Loh, nyambung. Anda yang tidak nyambung. Saya tanya, apakah Anda yang tidak Raja nyambung. Arab Rob kan itu menjadikan pimpinan. Prabowo sebagai Rob robnya? kan pimpinan. Raja Arab juga pimpinan. Rob juga dia. Berat. Kamu kepala rumah tangga. Kamu kepala rumah tangga. Kamu Oke lah. juga Ya. Rob. Gini, Nah, menurut kamu Raja Arab itu patuh Rob. nggak sama Prabowo? Raja Arab itu Rob juga. Botol setengah mati. Udah, kamu ke laut sana. Botol. Botol setengah. Yang ditanya, apakah Raja Arab yang Muslim itu taat tunduk takluk sama Prabowo? Botol setengah mati. Jadi teman-teman, seorang Muslim itu taat takluk tunduk kepada anaknya Aminah, bukan kepada Prabowo. Nekat yang nyata.
Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang muslim lah yang nyambung. Ya, nyambung gitu. Enggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada bentar ya. Coba kita kasih naik, ada Zibril. Jibril pakai Z. Jibril pakai Z. Ya, selamat malam saudara Jibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, selamat malam. Edis PA. PA? Iya, emang PA. Kok Ini. bisa? Sebentar, Mas. Iya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen kalau Tenang sama dulu, yang Bang. Tenang dulu. Napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik dulu, tarik napas. Hembuskan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Dimanapun berada. Jangan ngos-ngosan. Slow, Bang. Tenang. Masih banyak waktu. Tenang. Ada ngos-ngosan. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan akademis ilmiah, saya akan pertahankan Anda di sini. Sekutang enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, Dingin. terserah lah. Boleh. Santai. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Ya pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya Rob. Sebagai asumsi Allah Rob atau pemimpin. bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Kan Rob botol Tuhan. Ditanya apa jawab? Tadi kamu sudah mengakui Itu Muhammad ada itu dua Rob. fungsi. Pertanyaan selanjutnya, Rob itu. apakah Allah itu Rob? Rob itu ada dua fungsi tergantung. Nanya kemana? Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Rob yang ditujukan kepada pemimpin. Menseret. Pertanyaan saya simple. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab iya, jawab bukan. Iya atau bukan? Rob sebagai pemimpin. Rob. Nah, itu Oke, juga apakah saya. Allah itu Rob? Rob sebagai Tuhan. Oke, berarti kamu punya 2 Rob, betul? Dua asumsi tergantung. Dengar, apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke, berarti Muhammad itu Rob, betul? Kan saya sudah jawab. Ditanya lagi. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya umat Kayak anak TK, asli nanya bahasa berulang-ulang. Arab. Bukan umat Dasar terjemahan. kayak TK, Kenapa kamu nanya tiba-tiba aja jadi umat berulang-ulang. terjemahan? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Terjemahan. Ya. Pemimpin itu bahasa apa? Saya tanya. Terjemahan. Kalau Pemimpin, Al-Quran, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke, apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Ada Oke, Al-Quran yang bahasa ada aslinya Rob ya. terjemahannya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah, Tuhan adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. berat. Tuhan kan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai Tuh kan? Tuh. Nggak bawa bahasa Arab kan? Sang Pencipta. Nggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya Rob yang ditujukan Oke, kepada Rob. Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Jadi kamu punya 2 Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya 2 Rob, Kalau betul? sampean Tuhan anak, Tuhan Bapa. Sudah jelas. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia, bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampean nanya saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya, jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin? Apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa, dia bisanya ngomongnya Rabbi, betul nggak? Betul nggak?
Rob itu menurut Islam, dengerin, jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang bisa kepada Tuhan. Makna itu bahasa apa? Apa Bisa makna itu bahasa kepada apa? pemimpin, tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah kau ke laut sana, botol musuh Kalau kalah turunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol tengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh, ayo naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu dua, betul. Rob kalian itu dua, satunya nete. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih adzan ya, sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem nggak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu. Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti kalau saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun, Gus. Nah, selama 13 tahun itu memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam itu nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik. Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya dua Rob. Di hadapan umat Muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya satu Rob. Jadi Robnya orang Islam ini kadang satu, kadang dua. Ya silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih adzan bang, sebentar. Ya, sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Ya. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam. Nurdin saja. Marah. Sudah sehat, Nurdin? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, gak ada yang lain. Iya, Nurdin? Oke, baiklah ya. Karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran. Gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ini Muslim atau Kristen? Iya Vika, selamat malam. Vika? Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana Vika? Ikut suami Bang, tapi ya sama aja belum masuk akalku memang. Belum masuk akal. Ini gimana Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande tigan. Beru tigan, oke. Ya. Oke, gimana ini? Nande tigan ini, bagaimana latar ceritanya, bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Ya. Cuman awalnya hati-hati itu pilihan kan, katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. Awalnya itu kan mualat tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini nanti Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi
dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, Iya. dipelajarin. Dia Iya, mualaf tuh benar. bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya ya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dulu. Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud Betul, saya Bang begini. Edi. Jadi maksud saya begini nanti tiga. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edi. Ini nah Bang Edi, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu, nah aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang gitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Kan Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz-ustadz gitu. Aku capek, aku debat sama dia tuh. Ya, memang tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi yang mana itu Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, salah satunya misalnya ini nih, kan Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu, buatan Arab. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya Isa itu pernah hidup di mana, mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Don Ditan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, "Kok Dondi, murid Nabi Isa itu berapa?" Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah. Kok ngarang bebas, maaf bukan mungkin gitu. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini.
Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam. Gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaat yang seperti Vika tarikan ini. Gitu. Seperti itu. Jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika tarikan. Itu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat. Cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin. bisa. Itu aja ya, Kak Vika tarikan ya. Oke Bang. Oke, terima Kasih ya, kasih. Bang. Terima Kali kasih. yang kemarin. Makasih Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu tugasnya teman-teman hanya untuk mengekspos saja. Jadi kita itu kan apologet ini kan banyak, apologet Kristen ini kan banyak kan, bukan cuma saya aja. Kita itu ibarat kata di sebuah bola, tim sepak bola, ada kiper, ada back, ada gelandang, ada sayap, ada penyerang. Nah itu jangan dipaksa. Kamu harus jadi back juga kadang-kadang. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi biarkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah kalau saya itu memang lebih senang jadi striker. Saya itu mengekspos begitu. Nah tugas orang-orang yang menjelaskan kekristenan, ya tugas kalian ya, bapak-bapak gembala begitu. Jangan saya borong semua. Ya, tugas masing-masing, oke? Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada. Kita kasih naik ada Bang Sahrul. Bang Sahrul. Saribu. Oke, salah pencet nih. Iya, Pak Saribu, selamat malam, Bang. Malam. Muslim? Batak ada Batak. Oke, Kristen. Oke, kita undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Halo? Oke, saya turunkan dulu ya, Teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya, teman-teman ya. Kita kasih mereka panggung, kita kasih mereka kesempatan untuk menjawab ya, untuk membantah argumen-argumen yang saya berikan seperti itu ya. Oke, ada Victor Oi. Ya, Victor, selamat malam, Muslim Bang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bang Edis. Amin. Lagi. Gimana Bang? Saya turun Bang ya. Oke, saya dalam turunkan nama ya, Yesus. Bang, ya, saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda Muslim, silakan Anda ajukan permintaan naik. Kalau Kristen, teman-teman, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau hal-hal yang penting, teman-teman jangan naik ya. Supaya apa? Supaya yang Muslim jangan ketimpa ya, jangan tertimpa oleh kalian. Ya. Bang Sahrul yang kemarin lagi. Sama kau deh, sama kau Sahrul lagi. Apa sudah nggak ada umat Muslim yang lain, Sahrul? Kamu lagi. Aduh. Nah, tapi kamu takut. Jangan Sahrul, diturunkan. Kamu kurang kapok bagaimana lagi? Semua sudah kamu iyakan. Saya jawab. Kamu turunkan saya. Macam mana sih kau ini diskusi begini nih? Ya sudah, sekarang nih, baik. Kamu tuh selalu Sekarang bilang, begini, "Bos, kamu akui nggak? apa?" Ini Sahrul. Nah inilah kau ketika saya ngomong kau nggak ini. Coba kau tenang dulu. Coba kamu bisa nggak duduk begitu yang bagus? Jangan jalan ke sana ke sini. Yang jelas dulu Sahrul. Tuh kamu gelap lah ini. Tapi yang jelas. Kabar kau. Cuman sih kurang jelas. Nah, Sahrul, betul atau Oke. tidak Sahrul bahwa Muslim itu punya dua Rob? Tertulis di mana? Baik, ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, baik. Coba bukakan Quran surat Yusuf ayat 23. Rob ya, jangan Rob bil alamin. Ya, yang saya tanya juga Rob gimana sih? Oke, mana Quranmu? Rob bil alamin itu sama Rob itu tidak sama. Yang saya bahas Rob atau Rabbul Alamin? Ya, kalau Rob bil alamin itu merujuk Dikit. Apakah saya membahas Rob atau Rabbul Alamin? Pamil api dulu. Jangan turunkan saya, Dis. Jangan turunkan saya. Pamil api Baik, dulu. nggak apa-apa. Kita masih turun ya. Nggak apa-apa. Teman-teman sambil menunggu Bang Sahrul ya, teman-teman sekalian,
Bagi Ya, teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, ya, Tapi teman-teman kau ini bisa follow ya. bikin Jangan lupa untuk follow foto akun apalah. asli saya. Ini adalah akun asli saya ya, teman-teman ya. Dan yang di YouTube juga, teman-teman follow akun asli saya ya. Oke, silakan. Surat berapa itu, Edis? Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ya, Yusuf ya. Sabar. Surat Yusuf 12 ya? Ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ayatnya yang ke-23. 23? 23 ini. Oke. Yusuf Dan berkata wanita itu, yang- kata-kata Yusuf Oke. berkata itu coba. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku. Oke, stop. telah memperlakukan. Stop. Di situ ada kata sungguh tuanku, betul? Ya, sungguh Coba tuanku. cek. Itu kata tuanku itu ditujukan ke siapa itu? Itu kata, tunggu dulu, cek di tafsirannya dulu ya. Saya tidak mau tafsirkan sembarang, Pak. Baik, silakan. Setelah diuraikan tentang kurnia Allah kepada Yusuf berupa ilmu pengetahuan dan kenabian ketika dewasa. Berikut ini menjelaskan sisi lain yang dialami Nabi Yusuf, yaitu godaan istri. Cek lagi yang lain. Nah, itu merujuk ke kamu Yusuf. diskusi, di sini kamu baru belajar. Belajar. Di situ merujuk. Bukannya kamu Itu pelajari Yusuf itu, sebelumnya, tuanku. kamu belajar baru sini. Gimana sih? Pertanyaan saya Yusuf itu, simpel. tuanku, Ketika bukan tuan. Yusuf berkata, sungguh tuanku, itu kata tuanku itu ditujukan Yusuf kepada siapa? Oh, kepada siapa? Kalau aku dengan. Di mana di sini berkata, Iris? Yusuf sini, berkata, berlindung kepada aku Allah. berlindung Sungguh kepada tuanku. Allah, betul? Sungguh tuanku. Sungguh Sungguh tuanku tuanku. telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, sungguh tuanku Ya, itu ini- siapa maksudnya Yusuf itu? Yang memperlakukan Yusuf dengan baik itu? Ini masuknya di sini tuanku ya. Iya, siapa Dan itu kamu tuanku katanya itu? seperti apa? Sabar dulu ya, Iris ya. Kita cek dulu. Di sini kau baru belajar. Kata jangan dulu, tuanku jangan itu dulu. ditujukan Yusuf kepada suaminya, si perempuan yang sedang menggoda itu. Saya tahu, iyalah. Di sini kita cek dulu tafsirannya dulu. Sekarang gini saja, Kita- kamu akui tidak, Yusuf berkata dengan sungguh tuanku itu, kata tuanku itu merujuk kepada istrinya Zulaika itu, suaminya Zulaika itu, betul? Kita ini bahas yang mana nih, yang kamu bilang Udah ini? kau Kita ke laut bahas- sana. Kau ke laut sana. Kau nggak ngerti apa yang dibahas. Kata tuanku itu ditujukan kepada Al-Aziz, suaminya Zulaika, seorang wanita yang sedang menggoda dirinya dia. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang teman-teman, Muslim punya dua rob tapi nggak sadar karena membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Kata Ustadz Munzir Situmorang, seperti keledai. Bang, kenapa bang kau bilang Muslim seperti keledai? Yang bilang Muslim seperti keledai bukan saya. Yang bilang Muslim itu seperti keledai namanya Ustadz Munzir Situmorang. Gimana sih? Ya, apa mau saya turunkan gayanya Ustadz Munzir Situmorang? Kita bangga berbahasa Arab, tetapi tidak mengerti maknanya. Kita bangga mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu suaranya Ustadz Munzir Situmorang. Bagi muslim-muslim yang menganggap atau mengira bahwa itu karangan saya, nih saya putarkan ya. Saya putarkan pernyataan Ustadz Munzir Situmorang bahwa umat Islam itu macam keledai. Perhatikan. Nanti dibilang saya penistaan. Bukan saya yang ngomong. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Yo, silakan. Itu bukan saya yang ngomong, teman-teman ya. Coba kalian sadarilah, betul nggak sih ketika kalian baca Quran, kalian baca Alif Lam Mim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu ketika Muslim baca Al-Quran tidak dibaca artinya, akhirnya nggak tahu kalau robnya ada dua.
nih kasihannya. Nah, yuk silakan. Kita kasih naik lagi yang muslim ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim untuk membantahnya. Silakan. Yang Kristen-Kristen tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik dulu. Berikan dulu kesempatan kepada muslim-muslim supaya jangan terkesan kita mau menang sendiri. Ya. Kita kasih mereka panggung untuk membantahnya. Kita kasih naik ada Father Son. Ya, selamat malam Father Son. Silahkan nyalakan kamera. Father Son, silahkan nyalakan kamera. Oke, karena tidak nyambung-nyambung saya turunkan. Pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda ketika Anda mau naik ke TikTok itu harus 4 bar penuh ya. Penuh itunya. Kalau tinggal 2 bar, 3 bar nanti suka nyangkut di sini. Eka Nuwu, silakan nyalakan kamera, Bang Eka. Halo Bang Eka. Iya, ya. Muslim Bang? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Izin. Tapi bentar dulu, Bang. Gini Bang, saya sudah sering ngikutin Abang di PT Abang dan sebagainya. Memang saya orang Kristen Bang. Cuma apa enggak gini loh Bang, membahas dengan teman Muslim kita Bang. Dengan maksudnya cara kita ya kita mengeksposkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka. Apa kita enggak inilah Bang, batu sandungan jadi ke orang Kristen Bang? Maksudnya? Ya, dengan kita sebagai orang Kristen membahas agama orang lain, apa kita tidak jadi batu sandungan? Tidak. Justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu. Oke Bang Eka, karena saya mau naikkan muslim-muslim, jadi saya undang yang muslim dulu ya Bang ya. Ya siap. Oke, saya turunkan dulu Bang Eka ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat, saudara-saudaraku yang Kristen, tolong perhatikan layar Anda. Apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong dibatalkan. Kasih kesempatan yang muslim ya. Karena begini teman-teman, kalau kita bahas agama Islam, tidak ada orang Islamnya, kita itu seperti seorang pengecut dan penakut. Beraninya bahas Islam tapi Islam nggak dinaikkan, membantah. Gitu loh. Saya ingin membuang kesan itu. Ya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen seperti Abdul Somad, ya kan? Mereka bahas agama, orang Islam bahas agama Kristen, nggak berani ada orang Kristen. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus sebaliknya, ya. Ini ada 14.000 orang loh ya. Jadi teman-teman yang Kristen batalkan permintaan naik ya. Dikasih yang Muslim, kesempatan yang Muslim. Oke? Adapun teman-teman Kristen, kalau kalian memang benar-benar mau support, ya benar-benar pengen mendukung acara Edis TV, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang paling sederhana. Cukup like, ya kan? Klik suka acara ini gitu. Kemudian follow, ikuti akun yang asli ya, jangan ikuti akun yang bodong. Akun bodong ya, akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV, jumlahnya ada 160 lebih. Follow yang asli cuma ada 2, ya. Yang ini yang kalian tonton ini, Edis TV ini, dan yang saya ikuti di sini. Saya hanya mengikuti 1 orang, itu akun asli saya itu cuma 2 itu. Ya, perhatikan, pilih ke akun utama, follower saya itu 400.000 lebih, kemudian follow akun yang saya ikuti di akun tersebut. Begitu. Nah, adapun teman-teman juga yang mau mensupport secara dana, mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman juga bisa mampir ke profil nih. Klik profil, nanti di beranda saya itu ada kolektor. Kalau teman-teman ingin berkolektor seperti itu ya. Pada teman-teman yang nggak ngerti, karena banyak juga apa itu beranda, apa itu. Karena saya heran ya, penonton ini itu masih banyak yang, ya gimana ya, nggak ngerti kita ngomong beranda, klik profil, itu nggak ngerti mereka. Ya, karena mungkin Indonesia mengenal internet baru tahun 2025 Januari. Iya, ya. Makanya teman-teman klik beranda. Nah, nanti di beranda saya itu ada kolektor pendirian Rumah Apologet. Nah, situ. Teman-teman klik saja itu. Linknya itu. Apa itu Bang link lagi? Aduh, pusing kayak apa sih link itu? Nah, gini ya, nih, saya tampilkan saja langsung di depan. Nah, ini. Nah, kepada teman-teman yang suka ngebet, pengen naik, apalah segala macam, teman-teman, daripada teman-teman mengajukan permintaan naik, daripada teman-teman pengen
teman-teman supportnya itu di sini aja. Nih, kita ada kolekte untuk rumah apologet yang mau kita dirikan di sini. Semoga akhir tahun itu sudah berdiri, teman-teman ya. Kalau tidak ya berarti tahun depannya lagi begitu. Nah, support di sini. Ya, tangkap saja layarnya. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa nih mengirim berkat, mengirim supportnya untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman ya yang muslim. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, ada tadi saya lihat ada pejuang subuh. Nah, ini pejuang subuh. Yuk, silakan. Pejuang subuh, selamat malam Bang Pejuang subuh. Silakan nyalakan kamera. Dulu, bagaimana caranya? Tunggu. Coba sini dulu. Kan nggak ngerti kan cara nyalakan kamera kan? Tunggu sih kan Memang berat nih. Itu sudah saya bantu. Kamu menyalakan kamera. Tunggu. Oh, tidak mengerti arti tunggu kak. Tunggu kamu. Lihat nih kalau ngomong di kolom komentar, naikkan saya, tidak berani naikkan saya. Setelah saya naikkan, tunggu. Kau nanti naik lagi kalau udah siap. Kita kasih naik Revi Lestari. Ya, selamat malam Bang Revi Lestari. Revi? Oke, macet ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Lina Fitriani. Lina Fitriani. Selamat malam Lina Fitriani. Aduh, serak teman-teman. Halo Lina. Lina Fitriani, selamat malam. Gelap kan? Ya, mungkin Lina Fitriani nanti kalau mau naik lagi, cek jaringan internet ya. Halo? Halo? Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Lina, nyalakan kamera. Nggak bisa dinyalakan. Apa sebabnya tidak bisa dinyalakan? Tombolnya ketinggalan di Arab Saudi ya? kah? Atau bagaimana? Oh iya, saya di Arab Saudi. Memang. Teman-teman sekalian jangan heran ya. Orang Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Jadi kalau orang Islam bohong, jangan heran. Aku nggak bohong. Soalnya apa ya? Orang Kristen yang bohong. Oke lah, baik. Kalau Lina malu jadi orang Islam, malu dilihat orang sebagai orang Islam, jadi saya turunkan saja ya. Maaf ya, saya turunkan. Kepada teman-teman muslim yang mau naik, naiklah Anda, tapi Anda kalau tidak bangga lagi dengan keislaman, malu dilihat orang jadi orang Islam, Anda saya turunkan. Ya, ini khusus muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Oke, kita kasih negara Nur Awal. Nur Awal. Wah, macam Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Ya, Nur Awal. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya. Jangan separuh-separuh Bang, wajahnya Bang. Jangan merokok Bang, tahan dulu, tahan ya. Saya tahu, Anda muslim ya? Muslim. Saya tahu memang ketika Anda sedang membahas Allah dan Muhammad, Anda sambil merokok, tahu, tapi tolong jangan lakukan itu di muka umum ya. Nanti muslim-muslim yang lain. Tadi Anda merokok. Jangan merokok, walaupun Anda pantas membahas Allah sambil merokok-merokok. Tapi jangan lakukan itu ya. Oke. Gini. Apakah Anda ini sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru saja? Kabur. Bang, temanya janganlah berat-berat, Bang. Nanti mereka meninggal dunia. Makasih Hananta. Bikinlah tema yang ringan-ringan, Bang. Jangan kau tanya sama Islam itu, Bang, yang berat-berat. Tanyalah kepada mereka, apa hukum minum Coca-Cola? Pak Ustadz, Pak Ustadz, apa hukumnya minum Coca-Cola, Ustadz? Kalau itu pertanyaanmu, ngantri itu muslim yang naik nanti. Tapi kalau pertanyaanmu seputar Al-Quran, nah ya susah mereka naik, ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih coba ya. Kita kasih naik aja Aji Syafiq.
Aji Syafiq, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang Aji Syafiq, nyalakan kamera Anda. Silakan. Tapi saya nggak pakai baju, Bang. Ya, walaupun memang Anda pantas membahas Allah dan Muhammad itu nggak pakai baju, karena mereka berdua itu tidak pantas dibahas sambil pakai baju, betul? Betul? Nggak boleh menghujat, Bang. Nggak boleh menghujat gitu. Anda mau bahas Allah dan Muhammad nggak? Saya mau bahas Yesus. Kenapa Anda takut membahas Allah dan Muhammad? Enggak, nanti kita bahas Muhammad. Saya mau bahas Yesus. Bang, kita itu ada tema, Bang. Ini loh temanya. Temanya, Muslim itu punya 2 rob, tapi nggak sadar. Terus? Oke, tahu Anda penyebab Muslim tidak sadar punya 2 rob? Coba jelaskan. Karena baca Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja, tanpa mengerti apa yang dibacanya. Seperti keledai. Dari mana kau tahu orang tidak tahu artinya? Oke, waktu abang baca Quran, abang ngerti artinya? Ya ngerti lah. Ngerti. Boleh kita tes? Kau ini mau mengatakan saya sedangkan Loh, tadi abang bilang abang ngerti artinya waktu baca Quran. Giliran dites, kau gimana? Masih mendingan orang Kristen baca terjemahannya, pasti ngerti. Orang Islam nggak pernah baca terjemahannya, dibaca Arabnya. Sekarang saya baca, Bang. Kau bisa baca nggak? Begitu kan konsepnya? Kok jadi saya? Yang kita bahas, Anda kan sering membaca Al-Quran, betul? Ya, sering. Oke, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu nggak artinya itu? Ya tahu lah artinya. Boleh kita tes? Kau ini mau ngetes saya sedangkan kau tidak. Oke, baik. Nih Bang ya, kita bukakan Quran. Nih, saya kasih Anda contoh. Bentar. Kita tes ya teman-teman ya, apakah Muslim itu ketika baca Quran dia mengerti artinya? Nih, kita buktikan. Kalau saya ngomong fitnah, saya lompat dari Monas. Kalau saya ngomong fitnah, berani-beraninya Anda mengatakan saya tidak mengerti apa namanya. Sebentar, sabar. Kita cek yang gambar saja ya. Sebentar. Kita ambil satu surat saja. Kepala lama kau nih, kau pun nggak bisa baca. Oh, baik, dia cepat-cepat dia ternyata teman-teman. Baik. Yang banyak palsu itu mencret kau. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan baca ayat Al-Quran. Apakah Muslim mengerti artinya? Oke. Baik. Ini ya, layar penuh ya. Layar penuh. Oke. Ini bacanya apa, Bang? Qala, betul? Betul. Oke, apa arti qala? Arti qala? Menseret. Sudah saya bilang teman-teman, Muslim paling ahli, paling pakar baca huruf Arab. Giliran suruh ngertiin menseret. Qala artinya berkata. Innama ana. Oke, tahu nggak apa arti innama ana? Waduh, menseret lagi. Innama ana artinya sesungguhnya aku. Waduh, saya jadi guru ngaji, nggak dibayar lagi jadi guru ngaji. Terus. Innama ana. Oke. Rasul. Innama ana rasulu. Oke, betul. Terus. Seorang utusan. Oke. Coba ini Anda baca. Kau baca dulu, kau baca terus. Anda saja nggak bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika Muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ Muslim punya 2 rob. Baca betul apa? Gini, Bang, dengar ya. Nanti makin banyak Muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu Muslim-Muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah,
inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama, nanti mereka inbox saya terus, kamu berani sama Islam awam, kamu gak berani naikkan saya. Terus apa yang mau kita bahas kalau saya nggak ngerti ajaran agama Islam kok? Sekarang saya mau bahas. Oh, gimana? Sudah, saya mau mengundang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu, ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ngerti apanya? Ngerti apa? Ayo, silakan. Yang marah sama saya itu teman-teman, gara-gara saya katanya menaikkan Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan saya sudah mengundang Muslim yang tahu apa-apa. Gimana? Ahmad Yusuf Mandala. Ya, selamat malam Ahmad Yusuf Mandala. Ya, malam. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Ya, silakan. Ya, Mau Bang tanya dulu nih, Bang. Gimana? Mau tanya dulu. Iya, apa, Bang? Atas dasar apa Bang Edis tafsirkan itu Al-Quran? Saya tidak menafsirkan, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu tidak sembarang tafsir, Bang. Harus punya ilmu seperti Nahwu Sorof. Baik, baik. Berbeda dengan Alkitab, Bang, sesuai. Baik, kita buka Al-Qurannya ya. Apakah saya yang menafsirkan berbeda atau saya sesuai dengan para mufassirin, oke? Pembatasan teman-teman, kenapa ini? Aduh, kenapa pembatasan lagi? Teman-teman, bagaimana? Kita kena pembatasan lagi, teman-teman. Berat, saudara-saudara. Gimana? Teman-teman masih bisa melihat acara saya? Masih aman? Masih aman nggak? Kena acara pembatasan, kena pembatasan. Oke ya, teman-teman, sebentar. Masih 14.000 ya, masih aman ya, masih aman ya? Masih aman, oke. Kita kasih naik ada... Sebentar, Indra, coba Indra. Aman ya, aman ya. Biasanya kalau kena pembatasan gitu, kita langsung diblok dari daerah-daerah yang tidak punya free speech. Di Indonesia ini teman-teman tidak punya free speech. Kebebasan untuk menyatakan pendapat itu hanya dimiliki oleh orang Islam. Saya itu mau bikin tema, wah benar kena pembatasan. Bener. Ya teman-teman yang di YouTube ya, teman-teman yang di YouTube mungkin tidak tahu kejadian yang di TikTok. Jadi tadi kita di TikTok ini yang nonton itu 14.000 orang ya, tiba-tiba kena pembatasan jadi hilang. Jadi yang nonton itu 1.600 orang sekarang hilang sekitar 13.000 orang ya, tidak bisa menyaksikan. Ini yang 1.600 ini posisi tidak di Indo ini yang nonton ini ya, seperti Korea ya, Malaysia mungkin ya, Amerika, lain-lain Eropa ini masih bisa lihat nih, ada 1.600 orang yang masih di luar Indonesia. Sementara yang di Indonesia ya tuh kan teman-teman yang di luar ya. Jadi teman-teman kita cut dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita cut dulu. Jadi teman-teman santai saja, ini tidak masalah ya, hanya sekedar kita tutup kemudian nanti kita mulai kembali. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini benar-benar manifestasi yang bagus oleh Paulus. Karena Paulus yang mampu. Ya, teman-teman ya, sorry ya teman-teman ya, kita ada kena pembatasan di TikTok karena siaran ini teman-teman itu bersumber dari TikTok, dari aplikasi atau platform TikTok ya, platform yang sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya teman-teman. Jadi para penonton di YouTube yang berjumlah 3.600 orang ini, saya harus bermohon maaf karena teman-teman kalau siaran di utama kita terputus, kita nggak bisa lanjut di sini. Ya, mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin support berkolekte untuk pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa support ya. Ada kolekte pembangunan rumah apologet itu teman-teman. Kelihatan ya di tulisan yang berjalan. Teman-teman bisa support dari situ. Kita rehat dulu sebentar teman-teman. Kemungkinan kita akan live kembali. Pastikan teman-teman follow akun saya yang asli ya. Ini Edis TV yang asli ya teman-teman ya. Nah ini Edis TV yang asli. Teman-teman jangan terkecoh dengan akun-akun yang palsu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa kita rehat dulu sebentar.
Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, selamat malam. Nanti kita coba lanjut lagi. Kita kutip dalil di Liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini.
Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimaman,
keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad
ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah,
sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT.
Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan.
Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak, itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran,
walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengar ini saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.